kalau ada kalau ada kesempatan jaringan bagus bisa langsung unmute dan ngomong langsung. Kalau mau sanggah langsung sanggah. Ini sangat interaktif dan tidak serius sekali gitu. Bisa santai saja. Seperti malam-malam kemarin. Oke, Kak Os, silahkan. Ya, makasih Kak Dwi. Jadi mungkin kayaknya teman-teman yang udah mengikuti profesi dari awal sepertinya udah nggak ini ya. Maksudnya kayak saya kayaknya setiap tahun deh ada deh. Iya, Hera ya. Iya, Kak. Rajin. Rutin. Rutin ya. Heeh. Jadi eh kayaknya udah nggak ada perkenalan lebih jauh. Udah tadi yang Kak Dewi udah apa namanya udah perkenalkan udah jelas banget sih. Jadi nama saya Rosida Marasa Besi. Saya kebetulan sekarang udah jadi alumni. Dapat kemarinnya dapat beasiswanya di tahun 2020 2019. Kemarin selesai di tahun 2022. Saya Ya, izin ini ya share screen sih. ya, silakan, Kak. Oke, udah kelihatan belum ya? Bisa, Kak, bisa. Oke. Saya izin matikan videonya ya, nggak apa-apa ya, Iya, Kak. supaya lebih sip. Oke, karena saya eh, malam ini diberi amanah untuk memberikan eh, apa ya latihan untuk apa namanya tes bakas plastik khusus untuk di apa namanya nih penelaran analitik. Jadi saya mau kita sama-sama samakan persepsi dulu. Jadi untuk seleksi bakat plastik ini kan ada 3 tema besar kan ya. Yang kita tahu ada penelaran verbal, ada penelaran kuantitatif, dan pemecahan masalah. Nah, untuk malam ini saya khususkan di penelaran analitis. Di mana untuk penelaran analitis sendiri dia itu masuk ke dalam subtemanya penelaran verbal. Nanti eh, apa namanya nih di real testnya untuk penelaran analitis sendiri ada 7 soal yang nanti akan diberikan. Nah, pertanyaannya adalah soal atau tipe soal seperti apa sih penelaran analitis itu? Nah, jadi untuk soal penelaran analitis sendiri, dia itu berkaitan dengan menentukan urutan dalam suatu kelompok atau kejadian. Jadi misalkan urutan nilai, siapa nilainya yang paling besar, atau urutan posisi, urutan presentasi, urutan perolehan suara, dan lain-lain. Jadi penelaran analitis itu hanya khusus soal yang berkaitan dengan bagaimana kita mengurutkan suatu kelompok atau suatu kejadian. Itu aja. Nah, ada beberapa tips dan trik dari saya. Mungkin teman-teman yang mengikuti dari tahun-tahun sebelumnya mungkin udah ngeliat ya, karena tips dan trik saya ini yang penelaran analisis cuma ini aja. Jadi untuk tips yang pertama itu cermati dan pahami soalnya. Ini soalnya itu nggak berbentuk matematis, enggak. Tapi dia itu berbentuk soal cerita. Jadi ada satu paragraf, yang di dalamnya tuh terdapat beberapa premis. Di dalam premis itu nanti kita mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar dan sebagainya. Oleh karenanya teman-teman harus bisa mencermati dan memahami soal cerita tersebut. Kemudian yang kedua, tips dari saya fokus dan konsentrasi, cermat dan teliti saat mengerjakan. Kemudian beri tanda pada kata kunci soal cerita. Jadi nanti di soal cerita yang akan diberikan itu tuh ada kata-kata kunci. Kata-kata kuncinya tuh kayak kurang dari, lebih dari, sama dengan, tidak lebih dari, dan sebagainya. Jadi teman-teman harus meng-highlight atau apa namanya nih, memberikan tanda di setiap itu tadi kata-kata kunci tersebut. Karena itu yang mempermudah nantinya kita menjawab soal-soal yang diberikan. Kemudian tips dari saya, permudah dengan mengilustrasikan ke dalam gambar atau tabel. Jadi cerita yang tadi dalam bentuk paragraf itu sebaiknya kita buat ke dalam ilustrasi bentukan gambar atau bentukan tabel. Jadi kalau misalkan teman-teman yang orang tipe-tipe visual,
Itu kayaknya bagus tuh, bisa mengilustrasikan ke dalam bentuk gambar. Gitu. Dan yang terakhir dari saya adalah perbanyak latihan soal. Karena ketika kita perbanyak latihan soal, otomatis kan nanti ketika kita ketemu di soal yang sejenisnya kita udah terbiasa gitu. Itu tips dari saya. Untuk triknya, yang pertama urutan yang terjadi di soal cerita memiliki kata kunci yang tadi saya bilang kurang dari, lebih dari, sama dengan, sama seperti, sama banyaknya, sehingga tanda-tanda itu, sehingga kalimat-kalimat itu teman-teman berikan ke dalam bentuk simbol. Biasanya untuk tanda seperti ini itu untuk kata kunci kurang dari. Nah, untuk yang tanda seperti ini dia lebih dari. Yang tanda seperti ini itu sama dengan, itu sama banyak, sama seperti, dan sebagainya. Kemudian eliminasi. Jadi perhatikan jawaban yang tersedia. Kemudian eliminasi pilihan jawaban yang bertentangan dengan pernyataan yang ada pada soal. Itu aja sih triknya. Gitu. Jadi nggak usah buang-buang waktu, kita lanjut aja ke soal kali ya. Sip. Kayak misalkan gini, untuk yang nomor 1 nih. Saya bantu yang nomor 1 dulu. Ini, dia bilang Andri lebih tua daripada Astrid. Terus premis yang berikutnya, Andri lebih tua daripada Nia dan Cica. Kesimpulannya adalah, teman-teman bisa ini, jadi kayak Andri, kayaknya kebalik sebentar. Andri, dia lebih tua, berarti pasti dia lebih tua daripada Astrid. Nah, di premis kedua, Andri juga dia lebih tua dibandingkan Nia dan Cica. Nah, kesimpulannya adalah apakah Astrid dia lebih tua dibandingkan Nia? Apakah Astrid dia lebih tua dibandingkan Nia? Kita nggak punya premis yang mendukung pernyataan option A itu. Jadi nggak mungkin A. Apakah Astrid dia lebih tua dibandingkan Cica? Nah, nggak ada kan premis yang mendukung pernyataan ini. Jadi yang option B nggak bisa. Yang C, Nia dan Cica berusia sebaya. Apakah Nia dan Cica dia berusia sebaya? Tidak kan. Tidak ada premis yang mendukung ini. Oleh karenanya yang C juga tidak. Dia hanya bilang Andri lebih tua daripada Nia dan Cica. Bukan berarti Nia dan Cica umurnya sama. Yang option D, Andri paling tua. Nah, kalau untuk Andri paling tua, ini kan udah benar kan ya? Karena Andri lebih tua dibandingkan Astri, Andri juga dia lebih tua dibandingkan Nia dan Cica. Jadi kesimpulannya adalah Andri paling tua. Jadi option D. Gitu. Soal nomor 1 masih gampang kan, masih bisa ya teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ini kita santai aja ya, kayak tadi yang Kak Dewi bilang, kita santai aja. Bukan berarti saya membawakan materi terus kayak saya aja yang tahu gitu. Kalau misalkan teman-teman punya tips dan trik yang lain yang bisa mempermudah kita dalam menjawab soal-soal analitis, itu sangat-sangat diperbolehkan. Jadi ini kayak media untuk bagaimana kita sama-sama belajar bersama. Masih belum ada pertanyaan, Kak. Lanjut aja, Kak. Oke, yang nomor 2. Nah, untuk yang nomor 2, soalnya dia agak tricky. Kayak gimana nih? Berikut adalah usia dan skor hasil tes potensial akademik 6 calon mahasiswa. 6 calon mahasiswanya PQRSTU. Nah, dia bilang P lebih tua dari U dan skornya lebih rendah dari Q. Q lebih muda dari U dan skornya lebih tinggi dari U. Nah, coba kalau misalkan teman-teman lihat dia punya premis, setiap premis itu ada umur dan ada skor. Nah, saran saya mending teman-teman itu pisahkan antara umur dan skornya supaya mempermudah. Karena kan yang ditanyakan nanti siapakah yang lebih muda dan skornya lebih rendah. Berarti kan teman-teman harus bisa membedakan yang mana tua, mana umurnya yang tua dan muda, skornya yang tinggi dan rendah. Oleh karena saran saya untuk menjawab soal yang seperti ini sebaiknya dipisah. Jadi kita punya yang pertama ada umur,
Yang kemudian ada skor. Tahu skornya. Nah, misalkan untuk yang umur nih, dia bilang P lebih tua dibandingkan U. P ini dia lebih tua dibandingkan U, berarti dia lebih dari U. Terus premis yang berikutnya, Q lebih muda dari U. Q, dia lebih muda dari U. Berarti kan U lebih tua kan? Berarti Q-nya kurang dari U. Kemudian, R lebih muda dari P. Berarti R pasti kurang dari P. Premis berikutnya, S lebih tua dari T. S lebih tua. Berarti pasti dia lebih besar dibandingkan, umurnya lebih besar dibandingkan si T. Kemudian T, dia lebih tua umurnya daripada P. Berarti dia lebih daripada P. Terakhir, U lebih muda daripada R. U lebih muda daripada R. Berarti kan dia pasti kurang daripada R. Yang pertama, P lebih tua dari U, berarti P lebih banyak usianya, berarti lebih besar daripada U. Q lebih muda dari U, berarti Q kurang dari U. Yang premis ketiga, R lebih muda dari P. Untuk R lebih muda berarti R usianya kurang dari P. S lebih tua dari T, T lebih tua dari P, dan U kurang dari R, lebih muda. Nah, teman-teman lihat nih, saya pakai yang ini duluan deh. Karena sama-sama U kan. Kalau ini kan saya bisa tulis gini kan ya. Berarti U ini dia pasti apa nih? Dia pasti kurang ya, kurang dari P. Artinya P itu pasti lebih dari U. Sedangkan U ini dia pasti lebih besar daripada Q. Untuk yang kasus yang pertama nih. Nah, terus dia bilang R kurang dari P. P lebih P kan berarti lebih besar daripada R kan? Tapi di sini P lebih besar dari U dan Q. Berarti kita harus hubungkan antara U dan Q ini yang ada nilai R-nya. Ada nggak R-nya? Oh, ternyata R itu dia lebih daripada R itu dia lebih Lebih kecil. daripada, ya, maksudnya R lebih dari U dong. Kan U lebih muda kan? Berarti kurang dari R kan? Berarti R ini lebih dari U. Paham nggak maksudnya? Berarti R posisinya ada di mana nih? Antara P sama U. Berarti P dia harus lebih dari R. Nah, R ini dia harus lebih dari U, kemudian lebih dari Q. Berarti yang ini kita udah nih. Udah. Terus ini jadi udah kan ya, R kurang daripada P. Tapi lebih dari T. Terus S lebih dari T. Nah, posisinya T ini kita S-nya nggak ada kan ya teman yang S-nya. Nah, tapi kita ada ini. T-nya dia lebih daripada P. Coba. T lebih besar dibandingkan P. Berarti posisinya T ada di mana nih? Dia lebih besar daripada P. Berarti T di sini kan? Lebih daripada P. Iya kan? T lebih daripada P. Ya nggak? Kemudian S dia lebih dari T. Ya kan? S lebih dari T. Berarti S-nya posisinya di mana? Di sini kan? S dia lebih daripada T. Jadi posisinya sekarang urutannya ya. Saya tulis ulang. Berarti S dia pasti lebih dari T. Dia lebih dari P. Dia lebih dari R. Dia lebih dari U. Dia lebih dari Q. Ya kan? Hari ini Coba teman-teman lihat. S-nya lebih dari T kan? Oke, bentar. Berarti kita, oke, umur kita stop dulu ya. Sekarang kita ke skor. Untuk skor yang pertama, dia bilang kan P lebih tua dari U, tapi skornya lebih rendah. Sekarang fokusnya di skor aja ya. P, skornya lebih rendah. Berarti kan apa? Dia kurang kah lebih? Tandanya kurang dari kah lebih dari? Lebih rendah. Berarti kan dia pasti kurang kan daripada Q. Kemudian Q, skornya lebih tinggi dibandingkan si R. Berarti Q dia lebih besar dibandingkan daripada R. Ini P ya. Oh my God.
Nah, ini dia bilang P skornya lebih rendah dibandingkan Q. Berarti kurang. Terus yang premis kedua, Q skornya lebih tinggi dibandingkan R. Oke. Terus yang premis ketiga dia bilang R dia lebih tinggi dibandingkan P. R skornya lebih tinggi. Lebih tinggi berarti lebih besar kan dibandingkan P. Terus apa lagi nih? S lebih tua. Lebih tua lagi. Skornya ya sekarang, sorry. S skornya lebih rendah. Kalau lebih rendah kan berarti kurang dari kan? Lebih rendah daripada U. Berarti kurang dari U. Terus apa lagi? T. Sekarang T. T ini skornya lebih tinggi dibandingkan Q. Berarti dia lebih besar dibandingkan Q. Kemudian apa lagi? U. U skornya lebih rendah. Berarti kalau lebih rendah kan berarti kurang dari kan ya? Kurang dari P. Ya nggak? Nah, sekarang kita buat. Ini yang premis pertama, P lebih daripada Q. Ya, berarti Q ini pasti dia lebih daripada P. Ini kan premis yang pertama. Premis yang kedua juga dia bilang Q ini dia lebih dari R. Tapi ada P nih di sini. Di bagian sini ada P juga. Jadi apa hubungannya R dan P? Oh, ternyata R dia lebih dari P. Berarti sebelum Q, dia lebih dulu dari R ini baru lebih dari P. Untuk dapat yang ini dan yang ini. Kemudian S kurang dari U. Kita belum punya U nih. Tapi makanya kita harus cari yang berkaitan dengan U. Yang maksudnya berkaitan dengan U, lalu ada R dan P. R, P, dan Q-nya. Berarti kan U ini ya. U ini dia pasti kurang dari P. Berarti kan dia P ini lebih besar dari U. Yang ini. Nah, U dia lebih besar dari S. Kemudian apa nih? T dia lebih besar dari Q. Berarti T posisinya di mana nih? T di sini. Dia lebih dari Q. Oke. Ini punyanya skor. Sekarang kita lihat soalnya. Siapakah yang lebih muda dan skornya lebih rendah dari P? Coba lihat P. Yang lebih muda dari P itu siapa aja? Ada R, ada U, ada Q. Ada ini nih. Di antara R, U, dan Q, mana yang skornya lebih rendah dari P? Coba, P yang skornya lebih rendah dari yang ini nih. Yang skornya lebih rendah dari P, itu kan ada U dan S kan? Nah, teman-teman lihat. Yang lebih muda dibandingkan P, R, U, dan Q. Yang skornya lebih rendah dari P, ada U dan S. Berarti jawabannya yang mana? Aktif aja ya, nggak apa-apa teman-teman. Ya, berarti kan U kan ya? Lihat. U, dia lebih muda dari P, skornya juga lebih rendah dibandingkan P. Jadi jawabannya adalah E. Jawabannya E, yaitu U. Kemudian siapa yang paling tua? Yang paling tuanya siapa? Berarti kita lihat di umur kan? Umur yaitu S. Ada nggak di option S? Delta. Siapa yang lebih tua dan skornya lebih tinggi dari R? Berarti teman-teman pergi ke R, fokusnya ke R. Fokus ke R nih. Dia bilang yang lebih tua dari R. Itu apa aja? Siapa aja? Ada S, ada T, ada P. Lebih tua kan? Terus skornya lebih tinggi dari R. Ada Q dan ada T. Coba bandingkan. S, T, dan P, ini T dan Q. Mana yang ada di yang memenuhi soal nomor 4? Yaitu apa? T kan? Nggak ada Q. Karena Q kan dia umurnya nggak lebih tua dari si R kan? Dia lebih muda. Q-nya kan di sini jauh banget. Nah, makanya yang memenuhi ini adalah si T. Berarti jawabannya adalah delta. Terus soal yang nomor 5. Siapakah yang usianya lebih muda dari sebentar, lebih bagus ini apa nih, jadi STPRUQ. STPRQ. STPRUQ. STPRUQ.
Ini yang umur ya. Terus yang apa namanya tadi skor? Nah, yang skor TQRPUS. 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 Nah, sekarang lihat. Siapakah yang usianya lebih muda? Usianya muda ya. Dan skornya lebih rendah dari P dan R. Sekarang fokusnya di P dan R. P dan R. Siapa yang lebih usianya lebih muda? Yaitu Ki, P, U, dan Ki kan? Terus usianya lebih muda dan skornya lebih rendah. Skor yang lebih rendah dari RPD kan U dan S. Coba teman-teman bandingkan. Yang ini U dan Ki, yang ini U dan S. Berarti jawabannya yang memenuhi soal U. Gitu. Yuk kita diskusi dulu yuk. Jadi gini, jadi soal yang penilaian analitis itu tuh kayak gini. Jadi ada cerita yang terdiri dari beberapa premis. Nah, kemudian dari satu cerita itu muncul anakan soal. Jadi nggak cuma satu soal kayak yang nomor satu, enggak. Ada juga yang tipenya seperti ini. Satu soal, satu cerita, tapi soalnya tuh ada berapa nih? 2, 3, 4, 5. Ada 4 soal. Jadi saran saya mending teman-teman membuat, maksudnya ini mengurutkan terlebih dahulu umur sama skornya. Supaya nanti ketika udah mengurutkan itu umur dan skornya, jadi soalnya sebanyak apapun udah mudah terbaca gitu. Gitu. Gimana nih Kak Dwi? Ada pertanyaan nggak? Masih aman, Kak, masih aman. Nih, berarti pada jago-jago nih. Sip, berarti nggak ada pertanyaan ya. Yuk, teman-teman yang jawab dong sekarang. Tony, Firman, Chandra, Bayu, Dandi, dan Aji diminta untuk berbaris urut mulai dari tinggi badan paling tinggi ke paling rendah. Kondisi mereka sebagai berikut. Dandi lebih pendek daripada Chandra dan lebih tinggi daripada Aji. Tony lebih tinggi daripada Aji dan lebih rendah dari Bayu dan Dandi. Firman lebih rendah daripada Tony dan lebih tinggi dari Aji. Bayu lebih tinggi dari Chandra. Pertanyaannya adalah yang paling pendek dari keenam peserta tersebut adalah, ini soalnya ada berapa ya? Oh, ada 3 soal. Yuk, jadi mana tuh jawabannya? Kalau ada yang punya jawaban beda dari saya, bilang aja ya, jangan sampai saya yang keliru lagi. Ada yang jawab D, Kak, di kolom komentar. B. Bravo. Delta. Oh, Delta. Delta. Kenapa tuh Delta? Jawabannya adalah Aji. Bisa nggak diilustrasikan? Yuk, Mbak Armirda. Mbak Armida, Mbak Zulfa. Ada yang jawab nggak sih itu? Sejauh ini Delta semua sih, Kak. Oh, yang mungkin yang sebelumnya ya. Saya baru lihat sheetnya soalnya. Yang Aji ya? Oke, semuanya D ya. Yuk kita uji yuk. Ada yang mau bersuara nggak? Kenapa yang D? Pilih deh, Kak. Karena Yang mau bantu jawab silakan unmute ya, teman-teman. Mbak Zulfa deh, Mbak Zulfa. kita diam-diaman aja sampai jam 23.00. Oke. Sip. Oke, coba saya jawab versi saya ya. Nanti kalau misalkan jawaban saya ternyata, maksudnya penjelasan saya berbeda dengan teman-teman, mungkin teman-teman bisa menambahkan. Jadi gini, pertama kalau saya itu saya urutkan. Kan yang pertama dia bilang apa tuh? Dandi dia lebih pendek daripada Chandra. Nah, untuk ini tips lagi. Untuk Tony, Firman, Chandra, Bayu, Dandi, dan Aji ini kan semua awalan setiap namanya kan beda-beda. Mengirit waktu
itu mending nggak usah tulis Dandinya, D-A-N-D-I-nya, diinisialin aja. Jadi Dandi dia lebih pendek. Berarti kan dia pasti kurang kan? Lebih pendek. Berarti dia pasti kurang daripada Chandra. Dan lebih tinggi dibandingkan Aji. Dandi ini ternyata dia lebih tinggi dibandingkan Aji. Oke, yang premis yang kedua. Tony lebih tinggi daripada Aji. Tony dia lebih tinggi dibandingkan Aji. Dan lebih rendah. Jadi Tony ini lebih rendah dibandingkan Bayu dan Dandi. Jadi Tony ternyata lebih rendah, berarti kurang daripada Bayu dan Dandi. Terus apa lagi? Firman. Firman dia lebih rendah daripada Tony. Lebih rendah, berarti kan dia kurang kan? Kurang daripada Tony. Firman juga dia lebih tinggi dibandingkan Aji. Oke, terus dia bilang Bayu lebih tinggi dibandingkan Chandra. Bayu dia lebih tinggi dibandingkan Chandra. Oke. Sekarang saya ambil coba dari yang pertama dulu. D ini dia lebih dari A. Ya kan? Tapi D ini kurang daripada C. Artinya C ini pasti dia lebih dibandingkan si D. C deh. Bentar. Saya nggak mau. C ini dia lebih daripada D. D ini lebih daripada A. Oke. Terus apa lagi nih? T dia lebih besar daripada A. Tapi T ini dia bilang katanya lebih besar dibandingkan A. Tapi di depannya A ini ada D dan C. Tapi kita bandingkan dulu T sama B dan C. Ada nggak? Nah, ya nih. T ternyata dia lebih besar dibandingkan B dan C. B dan C. Tapi di depannya ini ada apa namanya nih? Ada C. C ini dia kurang. Ternyata B ini dia lebih besar daripada C. Ini kan dia lebih besar daripada C. Terus apa lagi? T ini dia lebih besar daripada D. Oke, berarti T di bagian sini kan? Saya tulis ulang ya. T pasti dia lebih besar dari B, lebih besar dari C, lebih besar dari D, pasti lebih besar daripada A. Terus apa lagi? Ini ya. T lebih besar daripada A. Ini udah secara otomatis kan? Karena T dia pasti lebih besar daripada A. Terus F dia lebih besar dibandingkan T. F dia lebih besar dibandingkan T. Berarti kan dia di sini kan? Sorry. F itu dia lebih besar dibandingkan T. Lebih besar. Oke, F lebih besar dibandingkan T. F juga dia lebih besar dibandingkan A. Iya, karena A kan udah di belakang banget kan ya. Oke, sip. Kita lihat pertanyaannya. Yang paling pendek dari keenam peserta tersebut. F itu lebih rendah daripada T. F Bukan itu lebih tinggi. Oh iya ya. Betul ya. F itu lebih dari A tapi dia kurang dari T. Oke, sip. Thank you. Bentar. Berarti di sininya harus di sini harus apa nih, guys? Nah, dia bilang kan F dia lebih besar dari dia kurang dari T kan? Berarti T yang di sini lebih besar dibandingkan F. Ya kan? Oke, coba dilihat dulu yuk. Ada yang keliru lagi nggak? F lebih besar dari A, udah mah. Oke. F itu kurang daripada T. Atau T lebih besar daripada F. Sip. Ya, berarti yang paling pendek dari keenam. Yang T sama B dan D-nya itu T kurang dari B dan D. T kurang dari B dan D. Oh iya. Nah, coba lihat dulu yuk. Kita lihat dulu. Sebentar. Dandi lebih pendek dibandingkan Chandra. Oke. Dan lebih tinggi dibandingkan Aji. Oke. Dandi lebih oke. Sekarang Tony lebih tinggi dibandingkan Aji. T lebih dari A dan lebih rendah. Tony lebih rendah, pasti kurang dari B dan D.
Oke, terus Firman lebih rendah dari Tony. Firman pasti kurang dari T. Terus F lebih tinggi dibandingkan A. Terus B, Bayu lebih tinggi dibandingkan Chandra. Sekarang kita coba sebentar. Sekarang lihat ini. D ini kan pasti dia lebih besar dibandingkan A. D ini pasti lebih besar dibandingkan A. Ini kan ya? D ini pasti lebih besar dibandingkan A. Terus kurang D ini kurang dibandingkan C atau C lebih dari D. Oke. Terus apa lagi? B dia lebih, oke, sekarang saya punya C lebih besar dari D, lebih besar dari A. Sekarang ada nggak yang bisa dikaitkan dengan B dan C? Nah, ini B ini dia lebih besar dari C. B ini dia lebih besar dibandingkan C. Ini kan? Oke, saya udah pakai nih. Ini saya udah pakai. Terus apa lagi? T dia kurang dibandingkan C dan D. Oke, berarti coba bentar. T dia kurang dibandingkan B dan D. Oke, terus dia bilang F itu kurang dibandingkan T. Oke, berarti F di sini kan? Oke, F kurang dari T kan? Terus hubungannya T dan B dan D. Oke, berarti kan T-nya kan kurang dibandingkan B dan D kan? T kurang dari B dan D. Terus F dia kurang dari T atau T lebih besar dari F. T ini lebih besar daripada F. F ini dia lebih besar dibandingkan A. Oke, sekarang posisinya T dan mana jadinya? B dan D mana nih? Ini B dan D. Dia lebih besar kan? Berarti dia di sini dong. Ya kan? Kurang kok. B dan D kan? B dan D lebih besar kan? Berarti dia harusnya di sini kan? T-nya? Ya enggak? Iya, Kak. T-nya lebih besar, B dan D lebih besar dibandingkan T. Pasti posisinya dia di bawahnya D kan? Terus apa lagi nih? T dia lebih besar dari F. Oke, berarti jadi bentuknya gimana? B lebih besar dari C, lebih besar dari D, lebih besar dari T. Nah, T ini dia lebih besar dari F, F ini dia lebih besar dari A. Ya enggak? Coba teman-teman lihat. Cocok, Kak. Cocok. T kan dia lebih besar daripada F kan, T lebih dari F, terus F itu lebih besar dibandingkan A. Ini betul. B lebih dari C, lebih dari D. Ya, betul. Sekarang apa yang tanya? Yang paling pendek dari keenam peserta tersebut adalah yang paling pendek. Berarti yang posisinya yang paling kanan. Berarti Aji. Option delta. Semua jawab delta ya? Halo Kak. Iya, Kak. Sip. Berarti yang Firman urutan keberapa, Firman? Firman urutan keberapa? Urutan kedua. Enggak dong. Kan gini bentar. Kan yang di Kelima. pertanyaannya kan dia bilang kan berbaris urut mulai dari yang paling tinggi. Jadi tinggi Iya, harus iya, urutan iya. yang pertama. Kemudian badan paling tinggi ke paling yang rendah. Jadi B berarti posisinya nomor 1. Firman di urutan yang nomor 1. 5. Gitu. Terus yang nomor 8 dia bilang urutan peserta dari dalam barisan dari yang paling tertinggi adalah, oke, berarti jawabannya yang mana? D. Delta ya. B, C, Delta. D, T, E, F. B, C, D, T, E, F. Iya, betul. Sip. Masih muda, soalnya. Oke, ada pertanyaan nggak? Atau saya mau tanya dong, kenapa? Nah, yang teman-teman tadi jawabnya gimana? Apakah mengurutkan seperti ini atau kayak gimana? Dari atas ke bawah, Kak. Iya, maksudnya dari atas ke bawah diapain? Diurutkan kayak gini atau kayak gimana? Dari atas ke bawah, dari yang paling tinggi ke yang paling rendah kalau aku, Kak. Iya, untuk dapat tinggi dan rendahnya tuh gimana? Diurutkan kayak gini ya? Pakai tanda apa simbol yang lebih dari, kurang dari, atau ada strips lain gitu, secara lain gitu?
list aja Kak, di list aja siapa yang paling tinggi tadi, dia ada posisinya di atas, nanti ke bawah vertikalnya. Oh ya, oh jadinya posisinya jadi pakai gini ya, jadi yang bentar. Jadi posisinya kayak gini tuh ya, yang jadi ada tinggi, terus ada rendah gitu ya. Nah, lalu nanti diuruskan nama-namanya gitu ya. Ini siapa, ke siapa gitu. Bisa sih, betul. Iya Kak. Nah, kalau misalkan teman-teman lebih senangnya seperti ini, boleh. Ilustrasikan ke dalam bentuk seperti ini, boleh. Yang penting semudahnya teman-teman untuk bisa menjawab soal itu aja, teman ilustrasikan cerita itu aja sih sebenarnya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya? Kalau gitu ya nomor 9 gimana? Gimana? Jadi nomor 9 jawabannya apa nih? Dong, siap. Nomor rata-rata jawabannya ya, saya kunci ya. Nah, sekarang gimana tuh? Kenapa? Nah soal. Ada 5 mahasiswa PQRST yang mengikuti sebuah seminar. Mahasiswa P dan Q berasal dari satu fakultas yang sama. Oke, P dan Q mereka dalam satu fakultas yang sama. Kemudian S dan T juga berasal dari fakultas yang sama. S dan T juga mereka dalam satu fakultas yang sama. Bila mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh berdekatan. Oke, artinya P dan Q nggak boleh berdekatan, S dan T juga nggak boleh berdekatan. Kemudian posisi tempat duduk mereka dalam satu deretan adalah, nah kalau kayak gini mah mending eliminasi aja nggak sih? Eliminasi optionnya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat P dan Q bersebelahan, berarti itu bukan optionnya. Atau S dan T bersebelahan, maka itu bukan optionnya. Jadi yang pertama, yang A, S dan T. Kan nggak boleh kan S dan T, walaupun P dan Q tidak bersebelahan, tapi S dan Q. Berarti gagal untuk yang ini. Karena ada S dan T. Yang ini ada apa nih yang sama nih? S dan T juga. P dan Q-nya, P dan Q-nya juga bersebelahan kan nggak boleh, gugur. Dan C, P dan Q udah bersebelahan, nggak boleh kan, harus ada nggak boleh bersebelahan. Terus S dan T udah ini S dan T-nya yang bersebelahan, nggak boleh. Kalau yang ini, oke S dan T udah jauh, R, P dan Q juga udah jauh. Oke, good. Lalu jawabannya adalah yang E. Selesai. Ada punya jawaban lain nggak sih dibandingkan E? Betul, ini lebih mudah pakai eliminasi. Iya, lebih bagus pakai eliminasi. Ini mah. Lagi juga kan nggak bisa ya pakai simbol ya. Gimana tuh kalau kita mau kasih simbol? Nggak bisa kali ya? Jadi harus dieliminasi aja. Betul, yang paling gampang mah dieliminasi aja. Sip. Jadi gimana tuh? Mudah pakai ini gua. Oke, berarti clear ya? Mudah ya? Yang nomor 10. Yang nomor 10 gimana? Banyak yang jawab delta nih, Kak. Delta. Oke, saya kunci ya. Delta. Delta. Oke, yuk kita lihat yuk. Ada yang mau ngasih ini nggak? Ada yang mau ngasih kenapa sampai delta gitu? Kenapa nggak C aja?
Kenapa nggak C aja? Eh, kalau saya Kak, kalau kita lihat dari kata tabungan Dian lebih banyak daripada tabungan Anita, Betty, dan Kiki, langsung kelihatan bahwa option D memang jawabannya. Iya. Izin masuk, Kak. Kenapa tidak C? Karena dalam soalnya tidak dijelaskan berapa jumlah masing-masing tabungan dari Dian, Anita, Betty, dan lainnya. Seperti itu, Kak. Jadi untuk C tidak betul karena memang tidak ada keterangannya di soal. Iya, betul. Good job. Thank you. Tadi 2 orang ya. Coba teman-teman lihat. Yang untuk yang premis pertama yang tabungan Anita lebih banyak dibandingkan Betty dan Kiki itu kayaknya udah pada bisa kan? Coba. Saya mau lihat teman-teman lihat ke premis ketiga. Tabungan Dian dia lebih banyak daripada jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Berarti kan tulisannya gini kan, dia lebih daripada Anita, Betty, dan Kiki jumlahnya. Option C, dia bilang tabungan Dian merupakan penjumlahan tabungan Anita, Billy, dan Kiki. Kalau merupakan kan berarti dia sama dengan kan? Ya, ya enggak? Berarti yang option C dia lebih ke sini nih. Sedangkan di premis ketiga dia bilangnya yang ini. Gitu. Oleh karenanya option yang C dia nggak bisa. Yang mempunyai tabungan paling banyak adalah Dian. Gitu. Nah, kalau yang ya berarti option D yang paling banyak. Karena C itu dia sama dengan. Sedangkan di apa tuh namanya premis dia bilangnya lebih dari penjumlahan ketiga teman-temannya. Gitu. Good job. Thank you. Kok tiba-tiba pilihan ada Billy ya? Ini emang serius ada Billy? Mana nih? Ada Billy, seriusan. Mana ya Billy? Anita, Ya, ada Billy, dan Billy di Kiki. Di Oh option iya. C, Kak. Tidak ada Iya di kayaknya. Sorry, optionnya. tipe. Betty ya maksudnya ya. Harusnya Betty dong. Dan Kiki. Iya, good job. Thank you. Gitu. Berarti jawabannya adalah Delta. Sip. Yang nomor 11. Yuk teman-teman yuk bisa. Jadi tipe-tipe soal yang analitis kayak gini aja sih. Dia kayak mengurutkan aja. Jadi teman-teman sebaiknya perbanyak latihan soal yang seperti ini. Jadi terbiasa gitu. Mengurutkannya. Teman-teman biar jawabnya cepat. Eko, Kak. Semuanya Eko. Siap, Bang. Eko berarti saya kunci ya. Semua pada jawab E. Siap. Kenapa tuh jawab E? Dalam presenter acara hiburan harus membaca surat yang dikirim oleh penonton. Surat A dibaca menjelang akhir acara. Surat B dibaca lebih dulu. Oke. A. Oke, berarti ada awal, ada akhir kan ya. Untuk premis yang pertama dia bilang surat A dibaca menjelang akhir. Oke. Terus dibaca menjelang akhir. Surat B dibaca lebih dulu dibandingkan surat A tetapi bukan surat pembuka. Oke. Terus tetapi bukan surat pembuka. Surat C dan D dibaca berurutan. Oke. C dan D dia dibaca berurutan di antara E dan B. Karena B nggak mungkin di awal berarti pasti E di sini. C dan D dia dibaca secara berurutan dan keduanya di antara E dan B. Oke. Berarti surat siapakah yang dibaca paling awal? E. Ya, betul. Jawabannya adalah E. Eko. Siap. Siapa Eko? E, C, D. Sip. Gampang-gampang ya soalnya ya. Maaf, saya yang tadi boleh nanya, itu surat A dibaca menjelang akhir.
Berarti kalau kata-kata menjelang akhir itu ada yang lebih akhir, bukan? Pemahaman Harusnya saya ada. surat Harusnya A ada. itu bukan yang terakhir kan? Iya, ini kan bukan posisinya di akhir kan. Harus ada lagi kan di sini. Tapi kalau di urutan yang kakak tulis itu A itu terakhir, Pak. Bentar. Ini di akhir kayak gini. Awal itu di awal nih paling ini awal. Akhir nih pasti ada sesuatu lagi kan. Ini menjelang akhir. Dan kenapa harus mempermasalahkan yang A-nya? Kan yang ditanyakan yang awal. Soalnya mungkin dia ditanyanya siapa yang paling akhir. Karena nggak ada kan premis yang menyatakan bahwa yang paling akhir itu siapa. Kan dia hanya bilang A menjelang akhir, bukan akhir kan. Tapi kan nggak dipermasalahkan sama soal kan. Yang soal yang dipermasalahkan adalah siapakah yang dibacakan paling awal. Jadi konsentrasinya nggak usah diurutkan urutan. Kecuali ada selanjutnya. Oh, enggak. Mungkin ada soal yang bilang urutan terakhirnya, maksudnya yang surat siapakah yang dibacakan paling akhir mungkin. Nah, itu masih, kalau nggak ada option selain ini, E, C, D, B, A, berarti jawabannya A. Gitu. Gimana? Tadi siapa ya? Maaf ya, tadi saya nggak kelihatan. Siapa tadi yang ngomong ya? Kak Dewi. Ya, terima kasih, Pak. Oh ya, gitu. Sip. Jadi kita fokusnya di apa yang ditanyakan. Jangan kita mempermasalahkan apa yang tidak ditanyakan. Kecuali nanti misalkan ada soal yang ditanya siapa yang paling akhir. Sip, thank you. Ada nomor 12. Dalam pemilihan ketua kelas, perolehan suara terbanyak akan menjadi ketua kelas. Perolehan suara Arya tidak kurang. Kalau tidak kurang tuh dia lebih apa kurang? Tidak kurang, berarti dia lebih kan ya? Lebih Arya lebih dari Boy. Dan tidak lebih dari Evelyn. Perolehan suara Cherry sama dengan Arya dan tidak lebih dari Evelyn. Perolehan suara Dian tidak lebih, berarti kurang dari Cherry dan kurang dari Boy. Siapakah yang terpilih menjadi ketua kelas? Nah, jawab Evelyn ya. Saya baru ngeliat lagi apa namanya nih chatnya. Ada F ya, Fanta ya. Sip. Oke, siapa yang terpilih jadi ketua kelas? Evelyn, saya kunci ya. Sip. Ada yang mau ini nggak? Yuk, ngomong yuk. Jawab dong, siapa nih? Siapa yang jawab ya? Evelyn. Nia, halo Nia. Nia bisa nggak? Kenapa Evelyn? Kenapa nggak Arya aja? Atau Cherry aja? Pengen ngomong tapi audionya nggak bisa. Chat aja nggak sih? Gimana tuh? Ayo ada yang bisa ini audionya mendukung. Gimana tuh? Dalam memilih ketua kelas, perolehan suara terbanyak akan menjadi ketua kelas. Perolehan suara Arya tidak kurang dari Boy. Dan Izin, tidak Kak. lebih. Siap. Ya, jadi kalau saya itu kan diurutkan dulu ya, seperti yang tadi sudah kakak jelaskan. Pertama, A itu lebih dari B. Kemudian A kurang dari E, di mana A sama dengan C. A nilainya sama dengan C, ya betul. Kemudian C kurang dari E. Nah, D kurang dari C, terus D kurang dari B. Nah, kalau semisal kita lihat, nilai yang paling tinggi adalah si Evelyn. Kenapa? Karena posisinya E itu lebih dari A, dan A ini sama dengan C. Sementara
di bawahnya itu nilai yang kedudukan nilai yang paling tinggi itu kan C, C dan E. Nah, terus kan ada di eliminasi C dan E memiliki nilai yang paling tinggi. Kemudian kita lihat di bagian yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, di mana C itu kurang dari C dan C sama dengan A, di mana A itu lebih kecil dari E. Makanya jawabannya adalah E. Ya, Gitu Kak, muter-muter tapi ya seperti itu jawabannya. Betul-betul tapi jawabannya benar kan nggak apa-apa ya. Iya. Tapi muter-muternya jangan terlalu kejauhan nantinya ya kalau di real nggak bisa kok. Ya, good job. Betul. Di urutan aja kayak gitu. Nah, kayak gini guys. Saya punya A lebih dari B, A kurang dari E. Saya start dari awal aja yang ini ya. Ini kan artinya apa? A itu pasti dia lebih gimana sih tulisnya? Lebih dari B. A ini juga tapi dia kurang dari E. Mana nih? A ini kurang dari E itu gimana? A ini kurang dari E atau E pasti lebih dari A. Ya kan? Sedangkan A ini dia sama dengan C. Oke. Oke, kita udah pakai yang ini. C ini dia kurang dari E. Oke, iya benar kan? Karena E kan posisinya sama dengan A. Oke, ini juga udah. Sekarang D ini kurang dari C. Atau C lebih besar dibandingkan D. C pasti lebih besar dibandingkan D. Tapi apa ada lebih besar dibandingkan C? Ini ada B nih. Apa hubungannya B dan D? Oh, ternyata B lebih dari D. Oke. Nanti C lebih dari D, B lebih dari D. Ya, berarti urutannya E, A, B, D. Berarti yang siapakah yang terpilih menjadi ketua kelas yaitu E. Gitu. Valid. Oke, good job. Udah, gampang aja kan ya? Udah pada bisa nih. Semoga amanah. Siap ya, semoga Evelyn amanah ya. Ini nggak usah dilihat aja. Oke, yuk. Yang ke-14. 4 orang pedagang bakso menghitung hasil penjualan dalam satu hari. Pedagang 3 lebih banyak menjual daripada pedagang 4, tapi tidak melebihi pedagang 1. Penjualan pedagang 2 sama dengan pedagang 4 dan tidak melebihi pedagang 3. Pedagang mana yang hasil penjualannya terbanyak? A. Ya, kecil. Mau pada jawab A nih. Pedagang 1. 1. Iya. Udah kelihatan banget kan ya? Semua udah pada A kan, nggak ada yang punya jawaban yang lain kan? A. Ya. Ini Kak Dewi masih sama-sama kita kan ya? Kalau Kak Dewi Masih Kak, masih. masih aman. Sip. Berarti udah pada bisa ya? Jawabannya yang ini adalah alfa. Oke, yuk. Yang nomor 15 yuk. Satu keluarga mempunyai 4 orang anak yang bergelar sarjana. A memperoleh gelar sarjana sesudah C. C duluan kan baru A. B menjadi sarjana sebelum D dan bersamaan dengan A. Siapakah yang menjadi sarjana yang lebih awal? Banyak yang jawab cinta, Kak. Cinta. Karena C itu cinta. Ini pada nonton Alphais nih. Kalau privat Alphais itu kan kenapa C? Karena C itu cinta. Oke, sip. Kenapa C? Siapa yang ngomong? Mau pada C. Cuan. Siap. Halo Kak, boleh? Udah dong. Ya, mungkin kuncinya adalah C itu di wisuda sebelum A. Sedangkan A itu bersamaan dengan B dan yang terakhir wisuda adalah D. Jadi urutannya adalah C, A, A,
atau sama dengan B, dan terakhir D. C. A. Apa tadi? Sorry. C. C duluan, selanjutnya A sama dengan A B, sama dengan sama B dengan D, dan terakhir D. lebih dari D. Oke, good job. Berarti siapa yang paling sarjana yang paling awal? Oh ya, berarti jawabannya adalah Charlie. Good. Langsung aja ya. Thank you. Ali lebih cermat daripada Budi, tapi lebih ceroboh daripada Denny. Mardi lebih cermat daripada Denny. Kesimpulan yang tepat adalah Banyak alfa nih Kak. Alfa, alfa, alfa ya. Alfamart. pada ini ya, lucu-lucu ya. Alfamart ya, siap. Ya kunci ya. Ali lebih cermat dibandingkan Budi, tapi lebih ceroboh dibandingkan Denny. Mardi lebih cermat daripada Denny. Ya, betul. Jadinya alfa. Good. Nggak ada yang jawaban lain kan? Berarti kalau udah nggak ada jawaban lain, asal oleh. Apaan sih? Oke, sip. Ani bertugas mengatur tempat duduk pembicara seminar di atas panggung, dari kiri ke kanan yang diberi nomor 1 sampai dengan 5. Dalam seminar ini diundang politikus, ekonom, peneliti, dan pengamat. Nama para pembicara tersebut, moderator, termasuk moderator adalah Budi, Cynthia, Dadang, Elisa, dan Pai. Nah, yang ditanya apa tuh? Di mana Dadang duduk? Siapa yang menjadi moderator? Siapa yang menjadi ekonom? Apa pekerjaan Dadang? Nah, satu soal atau satu cerita aja bisa banyak ini. Yuk, bisa yuk. Udah mau pindah belum atau masih ini? Ini yang pertanyaan pertama itu di mana Dadang duduk ya? Muter otakku. Tempat duduk pembicaraan sembilan di atas panggung. Dari kiri ke kanan yang diberi nomor 1 sampai dengan 5. Nomor politikus. Dari kiri ke kanan 1 sampai dengan 5 semua. Termasuk apa adalah Budi, Cinta, Dadang, Elsa, dan Fai. Caranya, bagaimana caranya? Kayaknya ini paling susah deh Kak. Oh, Teman-teman pada curhat di oh, komen.
komentar. Oh serius ya, bentar-bentar. Seriusnya komentar mereka tuh ini kayak langsung aja bahas otak lagi puyeng siap. Padahal tadi dia yang tadi soalnya apa ya nomor satu? Oh Dadang duduk nomor berapa sebentar? Stres bisa 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 sabar. Dadang duduk di mana? Siapa lagi? Duduk di kursi nomor satu. Bisa bisa. Oke, ada D, ada E, ada A. Nggak lihat dulu teksnya dong. Kenapa? Oh Mau teksnya lihat sorry. petunjuknya, Kak? Boleh Boleh. dong boleh. Bentar. Apa ini soalnya saya ini aja pindahin. Pokoknya yang pertama Dadang di mana aja deh. Dadang duduk di kursi nomor berapa? Nah, dia bilang katanya ini ada 5 orang kan, ada kategori nomor 1 sampai dengan 5. Dalam sebenarnya ini ada politikus, ekonom, peneliti, dan pengamat. Oke, nama para pembicara tersebut termasuk moderator adalah Budi, Cynthia, Dadang, dan Elisa Faik. Oke, sip. Ini kan berarti kan ada pekerjaannya dan nama kan ya. Oke, saya bilang ini berarti saya bagi ya. Ada pekerjaan, ada nama. Oke, ada berapa orang? 5 ya. 1, 2, kayaknya harus besar nggak sih supaya kenal. 3, 4, 5. Sip, pekerjaan yang pertama. Dia bilang apa tuh? Moderator duduk persis di tengah barisan pembicara. Pasti ini udah pasti dia moderator. Di tengah kan? Oke, ada nggak yang moderator terus ada lagi yang mengatakan aku moderator apa gitu? Moderator tidak duduk di sebelah Dadang atau Faik. Moderator dia tidak duduk di antara Dadang dan Faik. Berarti Dadang sama Faik nggak boleh di antara ini kan? Oke, saya ini ya. Harus di ujung-ujung. Pokoknya nggak boleh di ini kan. Berarti misalkan Dadang terus Faik. Faik. Oke, terus dia bilang apa lagi? Ada nggak? Yang ada Dadangnya, ada Faik. Nah, Faik adalah politikus. Ada keterangan yang ketiga tuh. Faik adalah politikus. Berarti udah pasti di sini ada politikus. Oke, terus ada yang politikus lagi nggak? Elisa tepat di kanan Cynthia. Coba, Elisa dia tepat di kanannya Cynthia. Berarti di sini kan? Kanannya Cynthia itu ada Elisa. Oke, ini udah nih kan ya. Yang ini udah. Yang nomor 2 dia bilang apa tuh? Peneliti tidak duduk di sebelah pengamat. Oke, peneliti dia tidak boleh duduk di sebelah pengamat kan? Berarti peneliti kalau misalkan peneliti di sini, pengamat nggak boleh di sini. Oke, berarti anggap aja di sini peneliti ya. Peneliti ini pengamat. Kak, itu Kak, sudah ada Budi itu Ya, peneliti itu Budi. di kursi keempat. Budi yang merupakan peneliti Oh, duduk di kursi siap. nomor 4. Oke, sebentar pelan-pelan. Bentar, saya hapusin dulu. Nah, terus. Terus. Hmm. Oke, ini kursi nomor 4. Ini udah pasti siapa tuh tadi? Budi. Budi. Oke, ini ya. Budi Hari juga mak di merupakan sini peneliti. modalnya. Kang, Iya, betul. gimana lihat Kang? Maksudnya nggak Peneliti. usah. Ini Budi, ya kan? Terus dia bilang tadi peneliti tidak boleh, tadi apa? Peneliti yang peneliti tidak duduk di sebelah pengamat, berarti pasti pengamat nggak boleh di sini, di ini kan berarti pasti di sini pengamat. Atau bisa jadi di sini kan? Bisa jadi juga di sini. Nanti kita lihat. Oke, ini udah ya berarti. Terus ekonom dan peneliti duduk di sisi sebelah moderator. Ekonom dan peneliti duduk di sebelahnya moderator. Berarti pengamat nggak boleh di sini kan? Karena yang di sebelahnya moderator harus peneliti dan ekonom. Berarti di sini nggak boleh pengamat, tapi ekonom. Ya kan? Dia bilang ekonom dan peneliti duduk di sisi-sisi sebelah moderator. Oke, berarti pasti pengamat di sini. Oke. Terus apa lagi? Cynthia yang bukan moderator duduk di antara Elisa. Cynthia duduk di antara Elisa dan Dadang. Dadang kan? Oke, berarti di sini Cynthia, di sini Elisa. Oke, clear ya? Jadi Dadang itu pengamat,
Cynthia ekonom, Elisa moderator, peneliti itu Budi, politikus itu siapa nih? Baik, sorry, baik. Oke, sip. Oke, yang ditanya apa tadi? Di mana kursi Dadang? Jadi di mana tuh? Usia nomor 1. Ini berarti ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Oke, sip. Siapa yang menjadi moderator? Elisia. Elisia. Sip. Good job. Siapa yang menjadi ekonom? Oh, siapa tuh? Cynthia. Cynthia mana? Alfa. Apa pekerjaan Dadang? Jadi Dadang apa ya? Pengamat. Ya enggak, Dos. Pengamat. Oke. Jadi cuman kita bikin satu ini, apa namanya, kita mengilustrasikan pernyataannya ini udah bisa langsung kejawab semua soal tentang pernyataan itu. Ya kan? Ada pertanyaan nggak? Oh iya, Dadang, Cynthia, disqualified. Nah, gimana tuh, Kak? Ayo. Kak mau Bikin tanya, dia dibuat. Ya, boleh. pengamat kenapa bisa jadi nomor 1 ya? Tadi nggak terlalu ngeh. Pengamat kenapa tidak di nomor 1? Iya. Karena kan ekonom, dia moderator katanya kan ini, dia bilang ekonomi dan peneliti duduk di sisi sebelah moderator. Berarti kan nggak boleh pengamat di sini kan? Nah, terus coba terlihat lagi, peneliti tidak duduk di sebelah pengamat. Nah, berarti nggak boleh pengamat di sini kan? Karena peneliti ada di sini. Kan di soal Budi udah pasti duduk nomor 4 kan? Budi yang merupakan peneliti duduk di nomor 4. Jadi ya satu-satunya pengamat ada di nomor 1. Oh gitu. Oke deh, siap. Oke, ada lagi nggak? Mohon izin bertanya, Kak. Boleh. Maaf, saya ini peserta baru, jadi baru join WAG juga. Jadi izin bertanya tentang materi dan rekaman, apakah di-share di WAG? Nah, itu gimana ya Kak Dwi? Kak Dwi mungkin yang jawab ya. Iya, jadi nanti untuk materinya bakalan di-share. Nanti kita panitia minta ke materinya. Terus untuk rekamannya nanti kita upload di YouTube Mata Garuda Maluku Utara. Oh, baik. Sama Ya. yang materi rekaman yang hari yang lalu-lalu? Iya, semuanya bakalan kita upload nanti. Oh iya, mohon izin ini mengusulkan, Kak. Mungkin kalau bisa, karena saya juga terlambat, jadi nggak bisa akses materi yang hari lalu-lalu. Jadi apakah boleh dikirim link Google Drive-nya? Seperti itu? Iya, nanti saya komunikasikan sama teman-teman panitia yang lain ya. Untuk yang bertanya cara join WAG bisa ke Instagram Forok Besi. Itu ada di bio kita. Baik, terima Iya. kasih, Kak. Iya, terima kasih. Sip. Sudah ya? Udah. Udah ya, nggak ada lagi pertanyaan? Kayaknya saya cuma ini terakhir deh. Iya. Ya, 2 soal lagi ya. Maaf ya. Sip. Nomor 2. 2 soal lagi yuk, terakhir yuk. Sebuah kelas privat kelompok bimbingan belajar terdiri atas 5 orang anak. Hari ini mereka ada jadwal belajar bersama. Hilman datang sebelum Marni. Marni datang sesudah kakak, tapi sebelum Udin. Kakak datang sesudah Hilman dan sebelum Udin. Ririn datang sesudah Udin. Siapakah yang pertama kali datang? Banyak yang jawab Hilman, Kak. Oke, berarti A ya, saya kunci ya.
Oke, mana tuh jadinya? Hari ini mereka ada jalur bersama, Hilma datang sebelum Marni. Ya, siapa yang mau komentar, ngasih pendapat gitu? Kenapa Kenapa nggak Marni aja atau siapa? Ini Riri males banget datang terus. Hujan Pak di jalan. Gimana tuh? Yuk, saya. Hari ini mereka ada jadwal bersamaan. Hilman datang sebelum Marni. Jadi apa tuh? Hilman datang sebelum Marni. Pasti Hilman lebih dulu kan daripada Marni. Terus apa lagi? Marni datang sesudah kakak. Berarti kan Marni datang sesudah kakak. Berarti kakak duluan kan? Berarti kurang dari kakak. Terus apa lagi? Tapi Marni ini datang sebelum Udin. Dia lebih dulu dibandingkan Udin. Terus apa lagi? Kakak datang sesudah Hilman. Oke, berarti Hilman duluan kan? Berarti kakak datang sesudah Hilman. Berarti Hilman lebih dulu. Kurang dari Hilman. Terus apa lagi? Datang sesudah Hilman. Dan sebelum Udin. Oke, berarti kakak ini datang sesudah Hilman dan sebelum Udin. Berarti kakak lebih dulu datang dibandingkan Udin. Ririn datang sesudah Udin. Berarti Udin duluan apa Ririn duluan? Ririn datang sesudah Udin. Berarti Datang dulu Udin Udin, duluan. baru Ririn datang. Berarti dia kurang dari kan ya. Ririn datang sesudah Udin. Berarti Udin lebih dulu dibandingkan aku. Oke, jadi sekarang saya start dari awal. Apa nih? Hilman dia pasti lebih dibandingkan M. Terus M itu dia pasti kurang dibandingkan K. Oh, berarti K lebih dulu ya dibandingkan M ya. Oke, sebentar. Hilman. Kak, permisi. Oke. Kak, bagaimana kalau kita eliminasi yang kurang dari semua yang dia kurang dari itu dihapus saja. Baru kita lihat yang lebih-lebih darinya. Oke. Cuman maksudnya ini kan soalnya ada dua kan ya. Supaya langsung kalau dieliminasi berarti kita ngerjainnya dua soal berarti 21 bikin ini harus itu nanti kedua-dua nanti kita cari lagi gitu eliminasi yang lebih-lebih gitu ya. Kan tadi kan awalnya kan kurang-kurang dieliminasi. Berarti yang ini karena yang anak yang terakhir datang berarti yang lebih-lebih itu dieliminasi lagi gitu. Oh iya betul Kak. Kalau saran saya mending kita ngurutin aja semuanya gitu supaya pas langsung ke soal berikutnya langsung udah bisa ngelihat itu jawabannya gitu. Jadi nggak usah apa tuh namanya kayak double-double gitu bikin. Tapi kalau misalkan tadi siapa tuh kakak udah apa namanya lebih senangnya seperti itu boleh aja sih. Sip. Oke, gimana? Terus apa tuh? Hilman lebih daripada M. Terus M itu dia kurang daripada K. Oke, berarti Kak duluan kan? Pasti lebih daripada M. Terus apa lagi? M itu dia lebih daripada U. H itu dia lebih daripada K. Iya, ini udah kan ya. Terus K itu lebih daripada U. Udah, K ini pasti udah lebih daripada U. Terus U itu, R itu kurang dari U atau U lebih. Berarti H, K, M, U, R. Oke. Berarti siapa yang paling pertama kali datang adalah Hilman. Ucap H. Berarti yang paling terlambat datang siapa? R, Ririn. Nah, kalau udah kayak gini langsung, kalau udah enak kan ya, kalau kita udah, apa tuh namanya nih, udah susun, berarti udah langsung kejawab tuh, berarti yang terlambat itu siapa, terus siapa yang datang lebih dulu dari Umar, atau misalkan seperti itu. Nah, anak yang terakhir datang adalah pasti Ririn. Mungkin hujan, jalan, jujur-jujurnya, bukannya malas. Sip, itu aja sih dari saya, Kak. Maaf ya, soalnya dikit banget. Sip, Oke, ya. thank you Kak Os. Malas Ririn tuh. Oke, Kak. Sip. Oke. Komentarnya lucu-lucu ya. Jadi kayaknya sering ketiduran. Oh, hari ini cepet banget. Sip. Astaga, kasihan si Ririn. Ririn Oke. dibully. Oke. Jangan dong. Oke, sip. Ini terakhir dari saya sih.
Ini ada, nanti saya akan bagikan file ini, nanti udah ada kunci jawabannya. Sip. Terakhir dari saya, ini saya selalu mengingatkan ke semua peserta hal-hal penting yang sebenarnya dia itu sederhana, tapi ngefeknya tuh bakalan lulus dan tidak lulusnya kalian gitu. Jadi yang pertama adalah cek email. Informasi terkait jadwal, panduan, tata tertib tes dikirimkan melalui email. Jadi bila perlu kalian cek email, kemudian juga cek folder spamnya. Siapa tahu masuk di spamnya. Kemudian pahami betul instruksi ujiannya dengan baik. Waktu pelaksanaan ujiannya, terus durasi ujiannya, dan waktu akses aplikasinya. Ini sekarang kan tesnya masih daring kan, masih ini ya, online kan ya. Kemudian sistem penilainya dan lain-lain. Artinya untuk hal-hal yang secara teknis itu sebaiknya waktunya tuh kapan aja, karena kayak cuma nunggu karena salah waktu atau waktunya terlambat terus kalian gugur gitu kan, sayang banget. Kemudian manajemen waktu, jangan terlalu terpaku pada satu soal yang sulit, karena soal lain kerjakan soal lain terlebih dahulu. Karena sejauh ini tidak ada minus poin. Artinya kalau misalkan salah dikurangin, nggak ada. Jadi sebaiknya jawab semuanya soalnya, kemudian jangan terlalu terpaku sama satu soal yang sulit. Kerjakan yang menurut kalian lebih mudah dulu. Terus perbanyak latihan soal, biar sedikit tapi rutin. Semakin banyak teman-teman terpapar dengan soal-soal sejenis, maka teman-teman juga semakin mudah pada saat mengerjakan soal tes. Nah, untuk sumbernya kan bisa menggunakan sumber apapun, bisa manusia untuk menjadi manusia. buku, YouTube, internet, dan lain-lain. Kemudian tenang, fokus, dan mulainya dengan berdoa. Nggak usah emosi. Boleh langsung emosi, jangan dong. Tenang, fokus, dan mulailah dengan doa. Kemudian terakhir jangan lupa minta doa restu dari keluarga. Itu aja sih dari saya, Kak Dewi. Oke, thank you. Thank you banget, Sama-sama. Kak. Terus mungkin saya ada Sama-sama. satu titipan pertanyaan deh. Karena kan Oh saya iya. waktu itu angkatannya masih tesnya ini, tes offline kan, Oh tes iya. in Kak person. Dewi ini apa tahun berapa ya awardnya? Saya dapatnya akhir tahun 2019, jadi masih offline tuh. Nah, saya ada titipan pertanyaan dari teman yang mau tes. Kalau pas TBS itu kan sekarang kan semuanya online ya. Apakah bisa pakai tablet atau harus pakai laptop ya? Atau teman-teman yang lain sini juga ada pengalaman dan Harus informasi laptop, bisa di-share? Kak Dwi. Harus laptop ya? Ada aplikasi software yang harus diinstal nanti. Jadi harus laptop. Kalau nggak punya laptop dari LPDP nyaranin minjem laptop temen. Oke. Ya, Atau Thank you itu banget. hal-hal teknis kayak gitu harus banget itu ditahu gitu. Makanya kantor bagus banget tuh kalau ada mereka. WhatsApp grup, bisa saling ngasih informasi kan ya. Kalau saya Iya, dulu masih offline sih sama kayak Kak Dewi. Saya tahun 2018, tapi pengumumannya di tahun 2019. Jadi maksudnya daftarnya itu tahun 2018 akhir, pengumumannya tuh di 2019 awal ya, Maret kalau nggak salah. Itu masih offline. Nah, iya, sebelum dunia diserang Corona. oleh pandemi. Iya, itu kalau nggak ada laptop atau ada kendala, bisa daftar nanti dari LPDP ngasih opsi untuk ngerjain soal di kantor kantor perbendaharaan atau apa gitu di masing-masing daerah. Oke, Iya. thank you banget infonya. Ini mungkin Iya. sangat bermanfaat buat teman-teman yang lain juga yang belum tahu juga. Saya mau tanya bisa Kak? Ya, silakan. Kalau daring tuh batas waktunya kayak 1 hari, terserah kita mau login kapan gitu, asal jangan lewat 1 hari itu atau bagaimana Kak? Nanti ada di Waktu. email, Kak. Jadi dipantau saja emailnya, karena nanti keterangan semua ada di email, termasuk waktunya, itu juga nanti ada di email. Yang jelas waktunya tidak 1 hari full, karena dipantau langsung sama orang LPDP. Jadi hanya di jam kerja. Nah, keterangan lebih lanjut nanti tinggal kakak cek di email dan baca secara seksama di email. Kayak gitu. Oke, Dwi Kak thank Rosi you, Kak gimana Santi. menanggapi? Iya, Kak Ical, silakan Kak Ical. Nah, buat teman-teman yang baru mau ini, ke pengalaman saya kebetulan saya juga tes TBS-nya online. Kita sudah dikasih jadwal dari LPDP, jadi kita diwajibkan login itu setengah jam sebelum jadwal kita, karena ada antriannya di situ. Nah, untuk software yang nanti digunakan, kalau pengalaman saya itu kita wajib
install exam browser dan itu sudah dikasih link dari LPDP. Itu semuanya terbaru dan kalau bisa teman-teman ada laptop-laptop yang ada antivirus dan segala macam itu pada saat persiapan TBS itu dihapus dulu karena nanti bisa jadi dia bermasalah, dia baca softwarenya itu dalam bentuk virus. Nah, jadi itu saja sih buat teman-teman yang mau ini. Sorry suaranya agak ini baru bangun tidur sini masih baru pagi. Thank you banget Kak Thank Ical you. sudah bergabung dari US nih jauh-jauh nih. Oke, Thank you, Kak. teman-teman yang lain masih ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa mensudahi pertemuan Ih, kali ada. ini. Itu Ada. nanya. Oh, oke, Itu oke. bakal pakai 2 device atau 1 device aja, Kak? Nggak boleh 2 device, nanti jadinya pelanggaran tuh, apa sih namanya, cheating. Dianggapnya kayak gitu, jadi Oh, hanya bisa kirain kalau 1. misalnya kalau TOEFL tuh kan dia kayak ada orang yang ngelihat pakai via Zoom juga atau ada yang kita jadi laptopnya cuman kayak fokus buat isi-isi jawaban doang gitu. Kirain Nah, gitu. nggak bisa. Jadi semuanya dari laptop, dari software yang sudah diinstal tadi, yang tadi sudah disampaikan Kak Ical. Jadi teman-teman ikuti saja panduan yang nanti akan dikirim LPDP ke email. Dibaca baik-baik, diresapi baik-baik, biar tidak ada poin yang miss. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi nanti kalau kurang paham, teman-teman kan udah gabung di grup WA Forok Besi ya, nanti bisa drop aja pertanyaannya di situ. Nanti kakak-kakak dari Forok Besi sama Mata Garuda bakal bantu jawab kok. Oke, thank you Kak Santi. Ingat lagi buat teman-teman untuk besok materinya adalah aljabar bareng Kak Ferdi Rontos. Beliau ini magister pengajaran matematika dari ITB di jam yang sama. Oke, kita cek dulu di kolom komentar masih ada tidak? Ya, besok aja balik kusun lagi. Sepertinya begitu. Oh, Kak Yani, angkat tangan. Silakan Kak Yani. Izin Dwi, link apa namanya? Link apa biasanya yang penilaian? Iya, Eh, ya. Tunggu. Saya absen cari ya? dulu tapi tunggu. Iya, nanti tolong di-share teman-teman, tolong diisi ya. Feedback ya Allah dari tadi mau nyari lupa namanya, maaf. Oke, teman-teman yang masih online belum live, bisa dibantu isi dulu link ini untuk feedback kami ke depannya. Oke, dan besok itu aljabar sama Kak Ferdi. Jam 9 malam WIT seperti biasa. Ini Kak Os masih ada Kak Os? Masih dong. Iya. Masih. Thank you banget Kak Os sudah membagi Sama-sama. ilmu yang sangat bermanfaat. Maaf ya. Sangat seru sekali kita Maaf bingung bersama tadi, keren kalau sekali. apa namanya soalnya dikit banget ya. Maaf ya. Iya, kurang banyak kayaknya soalnya nih. Kayak atau soalnya yang dikasih soalnya muda-muda ya, atau anak-anaknya emang yang paling pintar-pintar sih. Ya sih, teman-teman ini sudah mahir-mahir sih. Tiap hari hadir, tiap malam. Kalau sama-sama Dek. Makasih ya, Oh, selamat istirahat. Sama-sama. Berarti udah bisa ini live nih. Iya, silakan. Ya, sip. Thank Dadah you. semua. Sukses ya untuk TBS-nya. Dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dwi, tolong record. Ya, Recording. Oke, saya akan end recordingnya ya.